Gue tuh paling najis sih ngeliat diri gue yang dulu. Dikit-dikit nyari tondo lah, goblok banget. Contoh begini, ada orang terkenal misalnya meninggal. Oh, netizen sibuk ngorek-ngorek podcastnya 40 hari terakhir, mencari tondo-tondo, kira-kira dia nih tahu gak bakal meninggal. Ya karena kan katanya biasanya kalau orang mau meninggal ada tondo-tondonya. Ya kalau kata gue mah netizen emang demen banget cocok logi. Bang, aku besok naik pesawat, tapi kok hari ini aku nonton di bioskop Trans TV ada film Final Destination ya. Apa kira-kira besok gue bakal kenapa-napa bang? Lah apa urusannya? Ya suwe banget lah pokoknya, tapi dulu pun gue begitu. Overthinking, mencari sinyal, mencari tondo-tondo lah gemblung. Ya makanya gak heran hidupmu itu miserable gitu loh. Karena hidupmu bukannya fokus mengembangkan diri tapi mencari tondo. Maaf banget, mungkin ucapanku ini akan membuat banyak orang tersakiti hatinya. Tapi begini, manusia itu haus mencari makna dalam kehidupan. Kenapa? Karena makna itu memberi kepastian kepada otaknya. Saat ada kepastian nih, amigdala di otaknya itu mereda. Kalau tidak pasti, itu dianggap oleh otak sebagai tanda bahaya. Ya gue gak bisa ngomong lebih detail karena ngeri-ngeri sedap ya, takutnya somasi. Ya lu translate sendirilah maksudnya apa. Ya kecuali kalau ngobrol di majelis neuroscience tanggal 8 Februari ini, enak offline. Gak pakai filter ngomongnya. Ya lagi-lagi maaf lagi nih, magis yang ada di otak kita itu ya karangan otak kita aja. Biar otak kita tenang, biar nyaman gitu. Contoh begini, apa artinya mimpi ketiban duren? Rezeki. Ya terasa magis. Apa artinya burung gagak terbang ke selatan? Oh bakal sial. Terasa magis. Ya seakan hidup ini penuh dengan kemajikan. Semua ada artinya gitu. Ya sampai kalau kita nonton sinetron aja nih, foto keluarga jatuh itu berarti keluarganya bakal cilaka. Akan ribet hidupnya. Tapi bang, ya aku tahu. Ini susah untuk dimengerti, susah untuk diterima pada awalnya. Tapi percayalah, saat kamu ini bertobat dari ketondo-tondoan tersebut, maka hidupmu akan lebih nyaman. Ya gue juga begitu dulu sebelum nontonin Al-Mukarram. Ya coba deh lo hijrah biar lebih waras gitu. Pasti hidup bakal lebih enak, lebih plong gitu. Ya kecuali lo dukun ya. Kalau lo dukun jangan bertobat karena lo butuh tuh buat cari duit ya mesti ngomongin tondo-tondo kan. Kalau dukunnya tobat miskin dia ntar, jangan. Lanjutin terus. Percayalah hal-hal kayak begini tuh kalau belum mengalami gak akan percaya. Nah itu kata-kata saktinya tuh. Semua orang ngomong kayak begitu. Ada nih gue liat netizen ngomong di online. 7 hari sebelum bapakku meninggal, nasi di rumahku selalu busuk dan basi bang. Ya jenius lu, jenius banget. Apa hubungannya bapak lu akan meninggal dengan nasi di rumah lu busuk? Itu salah magicomnya, magicom lu rusak atau mungkin lu beli beras kutu apa gimana gitu. Apa hubungannya sama orang bakal meninggal? Merinding guys, teman-temannya si selebgram X ini H-1 sebelum dia meninggal pada pakai baju hitam semua. Tondo-tondo nih. Waduh please lah guys, you are fucking dumb shit. Ya I'm sorry bro, this is so crazy gitu loh. Otak kita benar-benar benci ketidakpastian. Makanya semua hal yang gak pasti kita cocok logiin gitu loh. Apa urusannya orang mau meninggal temennya pakai baju warna hitam? Kalau dia pakai baju warna ungu pun, ya kalau besoknya meninggal ya meninggal aja. Apakah ada orang yang sadar kalau dia bakalan segera meninggal? Ada, banyak. Lihat dari apanya? Dari tanda-tandanya, bukan tondo-tondonya. Kalau kita ngomongin tanda itu nyata. Contoh nih ada orang sakit parah, udah kanker stadium 7. Dia udah tahu nih ya, waktu gua gak lama lagi. Itu tanda-tanda, yaitu nyata, ada datanya. Banyak orang yang tahu ya mungkin gua emang gak lama lagi. Banyak. Contoh lagi, apa tanda kamu akan segera sukses? Bisa dilihat ada datanya. Kalau lu jual online, lu lagi ngiklan nih, lu bisa lihat tuh, ROAS-nya bagus gak? Bisa di scale gak? Kalau kontennya bagus banget bisa di scale, ROAS-nya masih oke, itu tanda-tanda kamu bakalan segera kaya gitu. Bisa kelihatan, ada tandanya. Tapi kalau, bang, aku bakal segera sukses karena kemarin ibuku mimpinya begitu. Itu namanya tondo, itu gak jelas. Itu fucking dumb shit gitu loh. Nih maaf nih, gue mah sayang sama orang tua gue. Tapi sekalipun orang tua gue itu mendoakan gue setiap hari, itu tidak menjadi tanda-tanda gue akan sukses. Tapi karena kita itu butuh kepastian bakal sukses apa enggak, akhirnya kita jadi melebih-lebihkan yang namanya restu orang tua. Gue gak bilang restu orang tua gak berguna ya, yang gue bilang overrated. Gak ada yang magis dari restu orang tua maupun restu Jokowi, gak ada yang magis, biasa aja. Ya kecuali selain dia ngasih restu, dia juga sekalian berusaha. Misalnya ngubah konstitusi, itu restu yang seiringan dengan usaha, itu baru ngaruh. Orang tua mendoakan lo sekaligus memberikan modal 1 miliar, itu baru ngaruh. Itu bisa mengimprove kemungkinan lo sukses, betul, baru bisa ngaruh. Tapi kalau restu doang toh,
Ya enggak ngaruh-ngaruh amat. Ada ngaruhnya dikit sih. Ya restu orang tua itu bisa menjadi placebo efek di otak lu. Karena lu direstui lu menjadi pede, itu bisa ngaruh juga, placebo. Contoh lagi nih, ibu gue tuh meninggalnya 2008, 2 Februari. Gue masih inget. Oh pas ibu gue mau meninggal nih, sehari sebelumnya ibu gue minta maaf ke semua orang. Ya orang-orang pada bilang itu merupakan tanda-tanda ajaib orang baik yang akan meninggal. Jadi kalau orang baik katanya pas mau meninggal segar dulu. Dia minta maaf dulu tuh. Ya jujur dulu gue pengen banget percaya sama konsep tersebut. Ya karena itu memberikan gue kepastian bahwa wah ibu gue nih orang baik bakal masuk surga gitu. Ya padahal kalau di dunia sains itu ada penjelasan ilmiahnya. Namanya terminal lucidity. Ya meskipun belum pasti-pasti amat ya, tapi sudah ada tanda-tandanya itu. Sudah ada penelitiannya. Jadi terminal lucidity itu mainnya di otak. Konsepnya itu semacam pelepasan neurotransmitter terakhir. Itu otak lu ngecerotin serotonin, dopamin di saat tubuh udah tahu kalau kemampuannya itu untuk bertahan sudah mau habis. Ya makanya kelihatan kayak seger sebentar gitu. Karena hormon di otak itu ngecerot banget. Sakitnya itu jadi ngerasa reda. Ya tapi saat gue tahu terminal lucidity itu, jujur sih gue nggak pengen percaya karena kurang magis. Jadi biasa aja gitu. Pertanyaannya, apakah gue kaget pas ibu gue meninggal? Ya sebenarnya sih enggak, karena ibu gue udah sakitnya panjang, udah lama. Ya sebenarnya sih udah kelihatan ada tanda-tandanya gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba gue mimpiin ibu gue nih, apakah itu merupakan tanda yang dikirimkan oleh ibu gue agar gue segera ziarah? Ya dulu gue pengen percaya hal tersebut karena terasa magis, terasa ibu gue nih masih ada juga nih. Tapi kan sebenarnya enggak. Ya kalau kita ngomongin mimpi ya hanya sekedar mimpi-mimpi aja. Udah, mimpi itu diambil dari memori lo di hipokampus tuh. Memorinya bisa memori lama, bisa memori baru, bisa memori yang terdistorsi. Jadi ya kalau mimpi tidak ada yang magis dari sebuah mimpi. Tapi semua orang ingin itu terasa magis karena itu memberikan makna. Ya kenyataannya kalau sudah meninggal ya sudah. Gak bisa orang meninggal datang ke mimpi lo bagaimana? Contoh lain lagi nih, katanya kalau orang baik yang nganterin ke kuburan itu pasti rame. Lah apakah ia selalu begitu? Ya enggak juga. Bajingan narkos juga yang nganterin ke kuburannya banyak. Pas dia meninggal bang, hujan tapi panas. Ini tondo-tondo orang baik meninggal lah. Ada penjelasan ilmiahnya bung. Bang tapi pas dia meninggal nih, kemarin tuh berhari-hari Jakarta hujan. Sekarang tiba-tiba cerah lah cok. Itu bukan tanda-tanda orang baik meninggal, bukan. Emang pemerintah Jakarta lagi sibuk modifikasi cuaca. Nggak ada urusan sama orang baik apa kagak. Tapi bang, itulah tondo-tondo orang baik meninggal. Bumi pun menangis lah, susah kalau begini udah. Hidup itu banyak tandanya iya. Lampu merah, tanda tuh. Lampu merah tanda lu harus berhenti. Lampu hijau, tanda lu maju. Tanda. Kalau lampu merah lu maju, bisa kecelakaan. Main judol, itu tanda lu akan segera miskin. Tanda itu jelas fakta. Lu sering ngocok, itu tanda juga. Tanda lu akan susah fokus kalau ketemu orang. Tanda juga itu. Ya karena lu nge-abuse dopamine loop di otak lu. Ya efek sampingnya lu kemungkinan besar akan susah fokus kalau ketemu orang. Tanda yang jelas fakta itu. Tapi ada juga selain tanda yang namanya tuh tondo. Ini yang dungu gitu. Tanda itu gampang nyarinya asal tahu polanya. Tondo sama juga, gampang juga nyarinya asal tahu polanya. Yang tanda, polanya itu pakai fakta dan data. Berpikir secara rasional, ada logikanya. Logikanya pun harus logika yang waras. Nah kalau tondo, polanya itu nggak pakai data, nggak pakai fakta, tapi pakai perasaan. Itu masalahnya. Selama itu cuma perasaanmu, itu bukan fakta, tapi kepercayaanmu aja. Jeleknya hidup pakai tondo adalah pas lo sibuk nyari tondo-tondo di langit, lo abai sama tanda yang ada di depan mata. Itu jelas akan ngebuat keputusan-keputusan dalam hidup lo jadi buruk. Itulah yang dulu gue alami. Dan ya alhamdulillah pada akhirnya gue menjadi jamaah neuroscience. Belajarnya lewat nontonin video-videonya Al-Mukarram, idola gue gitu. Lo itu jangan anggap gue ahli neuroscience, bukan. Gue ini orang biasa sama kayak lu juga. Makanya gue menyebut nama gue jamaah neuroscience. Ya gue jamaah juga, lu jamaah, gue jamaah. Ya orang gue ini pengen jadi politisi, gue bukan pengen jadi neuroscientist, bukan. Gue cuma ngomongin neuroscience yang applied dalam kehidupan sehari-hari aja. Gue gak ngomongin cara nyembuhin orang stroke, enggak. Karena gue gak ngerti. Underline, gue ulangin lagi. Gue ini jamaah juga. Jamaah neuroscience sama. Ya menurut gue semua orang punya otak. Dan mempelajari otak itu bisa menjelaskan pada kita tentang kehidupan kita, tentang watak kita. Jadi semua orang berhak mempelajari neuroscience, menjadi seorang jamaah neuroscience.
Ya gue itu merasakan perubahan di hidup gue setelah gue bebas dari tahayul. Hidup gue jadi lebih zen, lebih plong, dan gak kebanyakan tanda. Jujur, dulu gue kalau tidur sendirian, soalnya bini gue lagi di rumah mertua nih. Oh, gue sendirian takut di rumah. Takut tiba-tiba muncul genderuwo. Nah kalau sekarang ya gak takut. Takut tuh sama begal. Sama begal gue takut karena beneran ada. Kalau genderuwo ya gak takut lah. Ya karena gue merasakan manfaatnya menjadi zen gitu ya. Ya gue juga pengen loh populasi jamaah neuroscience meningkat gitu. Kalau ditanya siapa guru gue, ya guru gue guru-guru online. Ryu Hasan, Andrew Huberman, ini mantap ini dua-duanya nih. Beda persona tapi sama-sama Josh Gandos. Ya ini outfit gue pun kan ngikutin Andrew Huberman ya. Ya karena emang gue jamaahnya gitu. Cuma ya kalau di YouTube ngomongin beginian agak sensitif. Mesti gue filter, takut kena somasi, ngeri juga kan. Ya kalau orang klinik itu ya mereka sensian karena insecure. Ya lebih enak itu kalau gue cerita langsung gak pakai filter. Ya kalau lo dengerin Ryu Hasan itu kan omongannya ahli neuroscience. Kalau gue ini di channel ini gue ngomongin pengalaman orang biasa yang menjadi lebih zen setelah belajar neuroscience. Itu kalau diomongin langsung di acara offline, enak itu. Enggak pakai filter. Nah makanya di acara Majelis Neuroscience Perdana nih tanggal 8 Februari itu gue bakal ngundang dokter SPKJ. Dokter SPKJ-nya itu bakal ngomongin soal adiksi. Ya semua orang itu punya adiksi masing-masing lah. Ada adiksi yang bikin disorder, ada yang enggak. Dokter SPKJ itu belajar neuroscience secara formal. Dia akan jelasin kenapa lu bisa kena adiksi gitu. Nah kalau giliran gue ya gue mah sharing-sharing doang. Pengalaman hidup bebas dari tahayul itu zen. Ya kalau di offline tanpa sensor, tanpa filter enak. Mendingan langsung daftar aja. Klik link di bawah, gue cantumin tuh linknya buat dapetin slotnya. Acara Majelis Neuroscience Perdana. Lokasinya di Jaksel, tepatnya di mana pas gua ngetek gue belum tahu. Tapi mungkin pas video ini tayang lokasi jelasnya udah ada. Klik aja linknya. Ya. Gaskan. Adios. Vamos. I see you in the next videos.